Yonu tinggal sendiri atau sama mamahnya? Lebih curiga lagi kalau kosan kan. Yang nge-DM, Kak itu kontennya ditiru sama YouTuber K-pop. Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop. Betul. Kali ini dalam konten podcast ya. Iya. Kalau kita biasanya memberi konten ini atau segmen ini adalah K-pop Cast. K-pop Cast. Biar kayak yang lain-lain ada cast-castnya. Ada podcastnya lah. Betul. Kalau di Ini K-pop khusus untuk segmen podcast ini kita bakal membahas berita-berita K-pop, Yeah. terus juga berita-berita K-drama, Tubir juga. Tahu singkatan dari Tubir gak? Bukan singkatan sih, maksudnya Tubir tahu? Kepanjangannya ya. Tahu gak? Aduh, ini kayak JB di Twitter gitu kan. MJB. MJB, maaf join Ribut bareng. Twitter MJB. Nah itu Kak, Ribut Tubir itu ya, ribut. dibalik-balik gitu. ya. Biasanya kan ada drama-drama ya. Hmm. Biasanya drama-drama dari selebgram lah Iya. atau influencer. Nah, kita bahas juga di sini. Yang Kenapa enak viral-viral. dibahas di sini karena kita jarang ada yang mendengar, jarang ada yang nonton. Jadi Jadi bisa aman. dikeluarin aja gitu semuanya ya. Jadi aman. Dan kali ini kita sudah membawa berita masing-masing ya. Betul. Kayaknya enggak jadi. Kayaknya enggak ya. Ada juga kayaknya enggak. Ada. Saya juga membawa berita. Yang pertama adalah soal isu dari Lee Min Ho di mana Betul. katanya dia dikabarkan apa itu namanya jadian. Berpacaran. Berpacaran dengan mantan member dari Momoland yaitu Yeonwoo. Yeonwoo. Ali kan tahu beritanya enggak? Itu saya sempat naik viral waktu hari Senin gitu, maksudnya awal minggu ini. Terus ketika udah ada berita agensi membantah, udah saya gak ngikutin lagi sebenarnya. Walaupun saya udah lihat foto di dispatch-nya kayaknya asli sih itu. Iya. Ali tahu berita itu? Tapi kan malah ke apa sih, dia melanggar protokol kesehatan atau apa? Oh, malah ke sana ya. No, ini gini kayak gini nih Oh. kalau nyari berita lebih detail. Mantap. Gitu. Yang saya dapat nih ya. Ya, oke. Jadi mereka tuh memang tidak berpacaran. Oke. Tapi rumah Lee Min Ho sama si Yeonwoo itu hanya berjarak 5 menit. Ya. Foto itu muncul dari dispatch itu ketika Lee Min Ho hendak merayakan ulang tahun Yeonwoo pada jam 00.00. Oh, kayak mau surprise gitu. Bawa berarti kan- martabak berarti kan kayak gitu. dia mau ngerayain 00.00. Berarti dia jam 11.55 tuh tengah malam di jalan ke rumahnya kan, ke rumah Yeonwoo. Ya karena cuma 5 menit. Wah, harus pas 5 menit Jadi ya. pas 000 surprise gitu di rumahnya Yeonwoo. Oh, itu gitu. tapi katanya sama Tapi teman-teman gak sih? Yeonwoo sama Lee Min Ho itu sudah dewasa. Ya. Yonu tinggal sendiri atau sama mamahnya? Iya, tapi itu rumah apa apartemen? Nggak tahu. Oh. Lebih curiga lagi kalau kosan kan. Iya. Benar sih. Tapi masa Yeonwoo masih ngekos? Iya, tapi kalau kamar mandinya di dalam. Apalagi kalau tetangganya cuek. Ini Apalagi dong Kak, apalagi kalau kosannya bebas. Terus sendalnya dimasukin. Sebelum ngunci pintu, lirik-lirik dulu. saya gak pernah ke kos jadi saya gak tahu. Aduh Ngeplay Winem, Aduh. Apa kenapa dit? ngeplay Winem. Oh, biar Kenceng-kenceng kan? suaranya gak kedengeran. Aduh. Iya kan siapa tahu pakai kejutan doar yang kayak gitu ya kan. Nah, tapi waktu saya baca juga walaupun ya saya gak sempet baca detail, Iya. katanya itu ramean. Gak berdua ramean. doang. Berarti gangbang. Gak kesana dong arahnya. Maksudnya gak sebagai cowok cewek berdua apel gitu. Maksudnya emang iya, ramean. iya. Kalau gak salah itu mereka satu agensi gak sih? Kok bisa kenal deket ya? Nah itu makanya. Jarak umurnya juga kan jauh. jauh. Tapi mereka Agensinya Yonu tuh bukannya masih MLD itu ya? masih. Iya, masih di walaupun dia Momoland. keluar. Heeh. Ya gitulah. Ya kalau pertemanan mah ya gak usah mandang umur juga sih. Benar. Tapi intinya adalah mereka masing-masing mendinai alias membantah kalau mereka itu berpacaran. Jadi sebenarnya mereka tidak hanya berteman saja dan saling kenal. Oke. Alika mau berita apa? Ada mau dulu? Aduh, siapin dong. Oke. Kali ini Ini kemarin kan kalau di dunia sepak bola lagi ada rame bursa transfer. Iya. Ya terakhir. Oke. Di dunia K-pop juga jangan salah. Sekarang tuh lagi banyak bursa transfer. Waduh. Dari idol K-pop ke agensi yang lain. Oh, benar. Kalau kayak yang kemarin bubar Gfriend
Ini para membernya kan udah masuk ke agensi baru masing-masing tuh. Iya. Saya dengar yang terakhir Yuju masuk Iya. Pelangi Record. Tiba-tiba Yuju nyanyi dangdut aneh banget. Yuju itu terakhir masuk ke agensinya Kang Daniel, Oke, Connect Connect. Entertainment. Jadi kan ini masa depan Yujunya sebagai penyanyi sudah terjamin. Betul. Gitu. Terakhir ada lagi Sandara Park. Iya. Mantan member iya. 21 dia join ke agensinya Bam sama Sunmi. Wow, Iya. cukup meyakinkan tuh kayaknya. Iya. Sunmi kan sukses juga dengan singlenya, solonya. solonya. Bahkan Sunmi itu ya, dia kayaknya lebih sukses sendiri daripada dia barengan sama yang Wonder Girls dulu. Iya. Jadi keluar gitu auranya Benar. ya. Dan itu tuh jarang terjadi ketika ada yang keluar dari grup, dia lebih bersinar daripada grup yang sebelumnya. Dan itu jarang gitu. Sunmi salah satu yang bisa, itu keren sih. Iya. Kalau gak salah terbaru juga kan ada beritanya Hype label yang mau mendebutkan girl band baru kan selepas Jipren bubar. Ini mereka ngumpulin sisa-sisa kayak Avengers yang gitu. Yang IZ*ONE kan bubar terakhir. Katanya yang member-member yang naiknya kayak Sakura dari Jepang, terus ada Chaewon itu bakal masuk ke Hype juga. Dan sekarang katanya ditambah sama ex-Produce 101 dulu lah yang terkenal. Berarti yang cowok-cowok. Enggak, yang cewek. Oh, yang cewek. Yang PD 101 dulu yang cewek. Yang Jepang itu apa ya? Produce 48 ya? Iya, Produce 48. Itu yang namanya Sakura dari Jepang. Iya. Oh, iya. Bener. Tapi dia baru pemotretan loh Sakura itu. Oh iya. Baru Oh iya, ada lihat ya pemotretan. pemotretan agak Karena si Sakura itu awalnya dari idol grup Jepang yang emang ada ini, jadi tradisinya dia tuh fotografer namanya. Jadi mereka mah idol tapi foto bikini dan itu tuh udah biasa. Kalau udah dewasa tapi ya. Udah tahu belum? apa? Bahasa Jepangnya fotografer. Ini saya kaget loh. Waktu dia nanya ini ke saya sampai googling. Saya kira serius dia. Saya udah nyari dapat jawabannya, tiba-tiba dia jawab dengan Udah tahu bahasa Jepangnya fotografer? Jawabannya Sukamoto. bayangkan. Dia WhatsApp itu saya kira genting, saya udah nyari jawabannya Sukamoto. Astagfirullah. Dan si Sakura itu baru foto. Ya, photoshoot di Jepangnya. Karena si Sakura ini sebelum gabung IZ*ONE emang di namanya HKT48. Dia join IZ*ONE, masuk lagi HKT, tapi HKT-nya katanya graduate, dia istilahnya kalau graduate, dilirik lagi sama Hype tadi. Hybe. Oh, maka dia akan masuk Hybe dan gabung dengan girl group yang Betul, baru dari Hybe. Hybe Ya. katanya. Kita nantikan saja Betul. debut baru girl band gitu ya dari Hybe. Karena si Hybe ini yang ngebawahin BTS kan. Bagus dari situnya mah. Cuman waktu dia narik G-Friend gak lama bubar. Entah apakah dia bagus hanya ketika nge-manage boy band aja. Betul. Gitu ya. TXT-nya kan juga lu udah Dan lumayan jelek sukses. ketika mengurus girl band atau gimana. Tapi kalau misalkan yang sekarang si girl band ini masuk dan akan didebutkan, ada keraguan gitu si karena Hybe ini. jadi track recordnya karena udah jadi jelek duluan ya. Bener. Tapi kita lihat aja nanti ya. Semoga dengan Avengers yang Alika bilang tadi, si debut dari girl band ini bisa bagus. Dit, ada berita apa, Dit? Tahu. Kan kemarin tadi nonton apa DP itu ya? Oh, Yang DP. soal Betul. Deserter. wajib militer. Betul. Nah, kalau di sepak bola ini ada 3 orang yang terkenal. Ini fakta soal wajib militer. Iya. Ada Park Ji Sung, Yap. Son Heung-min, Satu sama lagi? Ki Sung Yeon. Ini Iya. jarang-jarang disebut Ki Sung Yeon. Kisahnya siapa? Mereka ini enggak wajib militer karena prestasinya di sepak bola. Sementara ada nggak sih kalau kayak artis gitu yang dia dikeluarin lagi, boleh nggak wajib militer? Kalau idol mah setahu orang ya, Iya. yang nggak boleh wamil teh asal nggak ada. Cuman kalau misalkan dia punya penyakit, dia tetap wamil tapi jadi pelayan masyarakat. Ya, administrasinya lah gak bagian yang itu. Nah, salah satu yang kayak gitu tuh kalau nggak salah mah Lee Min Ho. Ya. Tapi alasannya karena dia Masalah. ada sakit punggung atau apa gitu, sehingga dia hanya jadi pelayan masyarakat. Kalau gitu. untuk prestasi mah kalau gak salah dulu yang BTS juga sempet entah ditawarin atau apa, tapi member BTS-nya pengen wamil kalau nggak Iya, salah. si BTS itu sudah menaikkan pariwisata dan juga ekonomi Korea sehingga ditawari mereka bebas wamil. Ketika itu keluar dari pemerintah langsung rame. Iya, Kayak kok seperti dispesialkan. Iya, pro nih, kontra gitu. lah jatuhnya. Tapi akhirnya BTS-nya member-membernya memutuskan untuk tetap ikut wamil. Tapi katanya kalau misalkan mereka mau menunda, mereka tuh bisa menunda sampai tahun 2025.
Oh, ngelebihin Gitu. ngelebihin batas umurnya ya. Iya, betul. Spesialnya mungkin di sana. Situ Kalau bisa. pemain bola emang agak penting ya, soalnya masuk ke jenjang karir gitu. Karir. Kalau Son Heung-min kan kayak sekarang lagi naik di Tottenham. Kalau 2 tahun ngilang kan comebacknya Iya, agak takutnya susah. turun. Itu Nah wajar ini yang sih. terjadi waktu pas jadi Son Heung-min ini tuh kenapa dia bisa extend dari wajib Wamil? militer? Karena kan dia ngeraih emas di Asian Games. iya. Jadi syaratnya itu adalah emas di Asian Games atau dapat medali di Olimpiade. Iya. Nah si Son ini kan seneng banget tuh dia waktu dapat emas Olimpiade. Sementara teman-teman yang lainnya Iya, biasa tapi aja. kan iya ya. Karena mereka udah pada wamil. Oh, Soalnya gitu si kasusnya Son ya. dia dari umur 16 tahun tuh di Oh, Jerman. udah. Jadi kalau yang lain tuh kan beres sekolah, wamil dulu baru karir gitu. Iya, Jadi iya, iya. makanya si Son Heung-min ini seneng banget gitu. Iya, Itu pas kabar itu saya juga aneh karena yang dapat medali emas kan nggak hanya Son Heung-min gitu kan, satu timnas kan. Tapi kok yang ekstremnya Dia cuma mayoritas dia. teman-temannya tuh udah pada Udah, wamil. wajar berarti ya, tidak ada kecemburuan sih kalau gitu aja. Iya. Tapi pada akhirnya dia tetap serve selama 4 minggu kalau nggak Oh, salah. tetap ada Dia ya. tetap wamil tapi lebih tetap hamil tapi cuma 4 minggu sebulan. sebulan. Iya ampun, itu ya di wajib militer itu biasanya ada kayak pelatihan dasar Program. gitu. Ya gitu 5 minggu Dit. Pelatihan dasarnya tuh. Tapi Makanya Son 2 Heung-min tahun. bahkan 5 minggu aja enggak. Mungkin ya itu ditaruhnya juga di tugas yang layanan masyarakat yang ringan-ringan sih. Nggak Tapi yang- suka denger gak sih gosip idol itu atau artis itu yang lagi hamil tuh Oh, emang ya kabur. dapet apa namanya? Nggak remisi bukan, dong. Dapet kayak kespesialan Keringanan. gitu. Iya, iya, iya. Kayak apa ya? Kayak yang gosip GD aja kan pernah. Mm. Dia tuh kayak nggak disuruh-suruh gitu. Iya, iya. Tapi langsung itu mah agensinya yang ngebantah. Semuanya disamaratakan gitu. Kayak Entahlah itu teh konspirasi apa gimana. Tapi dari agensinya langsung bilang dari YG-nya bahwa si GD itu ya sama aja gitu. Dan ada fungsinya loh, idol dia lagi wajib militer itu jadi hiburan juga buat si buat orang-orang yang lagi ya wajib teman-teman militernya. seangkatannya biasanya. Kayak contohnya Taeyang sama si Daesung, dia tuh kalau ada event wajib militer gitu ya, angkatan militernya, mereka tuh pasti tampil ke Iya. panggung dan semuanya tuh sangat terhibur gitu, karena aura entertainment. sama kayak bagus. Ariel ya dulu. Wah, Di penjara kan jadi hiburan Iya, gitu iya. buat teman-temannya. Iya, Bener, iya, kalau iya, ada iya, artis iya. masuk tuh. bener. Kayak si ini juga berarti. Cinta Luna. BTW Lucinta Luna masuk Takut sel apa ya? dong. Ya? Bener, sel cowok. Iya bener. Berarti dia masih segede gini gitu. Gak di KTP aja dong, lihat KTP aja. Oh gitu. Kalau misalnya gitu. Iya. Ada berita lain lagi, Dit? Itu. Banyak ya. Iya, Ada nggak ada banyak, berita banyak. lain lagi? Udah sih kayaknya. Masa udah? Jangan gitu dong, masih Iya, ada lah udah. pasti. Tadi kalau misalnya tadi bursa transfernya yang solo-solo, kalau yang grup tuh ada katanya Red Velvet ini kontrak 7 tahunnya berakhir tahun ini. Iya. Dikabarkan netizen Korea mah atau Red Velvet mah Red Velvet bakal jadi satu grup yang mengakhiri kutukan 7 tahun. Bakal lanjut gitu. Iya, katanya iya. semua membernya udah setuju pengen perpanjang kontrak. Kok nggak kayak yang udah kan biasanya misah tuh udah 7 tahun. Kalau lihat kemarin Queendom comebacknya berhasil sih saya yakin juga kan emang solid juga sih Red Velvetnya mungkin bisa Kalau join. G10 tuh statusnya apa sih, bubar atau Bubar. Dibubarin. Disband. Iya. Karena udah 7 tahun. Terus nggak diperpanjang kontraknya sama si itu. Source Music ya. Iya, itu pun ya Terus masih hubungannya sama si Hybe itu apa? Nah, si Source Music itu diakuisisi sama Hybe gitu. Nah, tapi anehnya semenjak masuk si Hybe itu jadi agak lebih terbuka, enggak sih? Iya. ini apa nih musiknya atau apa ya? Ini secara Iya, penampilan iya, gitu. iya. Soalnya saya ngelihat kan saya suka sama Sowon nih. Oke. Itu kayak tertutup, bajunya longgar-longgar. Iya. Sekarang tuh jadi berubah banget sih setelah sama si Hybe itu. Si Yerin aja ya, Oke. beberapa MV-nya teh belahan dadanya kelihatan. Iya. Astagfirullah. Kayak dikotori gitu. Perubahan konsep mungkin ya. Kan kalau yang awal-awal kayak Migustas tuh ya, Ya, mereka iya, pakai baju olahraga ya emang pendek sih ya ke atas. Ya. Ininya kelihatan posternya. Tapi kita kayak lucu Nggak berpikir gitu. macem-macem ya. Iya, tapi tidak ada semenjak pikiran Hybe kotor. terus ada judul lagu apa ya, Apple gitu atau nggak Iya, salah yang atau agak apa. provokatif. Mereka agak Iya, Terus sebenarnya tatapannya tau gak? Tatapan
tatapan itu. Tatapan yang sedikit menggoda lah gitu ya. Bukan mereka banget gitu. Dan akhirnya udah bubar sih sekarang si itu si Yerin itu udah masuk agensi baru belum ya? Udah kalau nggak salah. Dari si Yerin udah kan punya ya. agensi. Kalau nggak salah bahkan si Yerin itu yang pertama punya agensi. Punya agensi karena ada perayaan V-Live-nya kalau nggak salah saya lihat. Abis Umji kayaknya main FTP. Ada mungkin nanti di Line Today ingat Umji friend. Begini nasibnya sekarang. Terus Umjinya lagi pakai baju Gojek. Tapi kalau gak salah emang kayaknya yang nerusin itu tuh baru itu bener Yerin, terbaru Yuju tadi, sisanya belum ada deh. NH masuk gitu. Kalau si Yerin semenjak masuk ke agensi yang baru, dia udah aktif lagi nge-host gitu. Kerjanya. Bahkan rencananya dia bakal tampil juga di salah satu web series. Nggak tahu deh kapan. Artis ya jadi artis. Gitu. Oke, Pokoknya lah. entah ya, sebenarnya si agensi ini teh seberpengaruh apa sih buat artis ya gitu. Mas Durang kayak bukannya contoh ya Indonesia banyak kok yang survive tapi nggak punya agency gitu. Tinggal modal dia sama manajer aja kan gitu. Di Korea gimana kan nggak tahu. Itu sih yang saya agak bingung teh ya. Saya kan pernah ngelihat video tentang John Somin sama Ramen. Terus dia teh istilahnya mah nggak dihargain lah di sana. Terus Kwangsu juga. Terus salah satu alasan Kwangsu keluar ya dia sebenarnya pengen fokus jadi aktor. Karena katanya itu ada urutannya, yang paling tinggi itu aktor dan yang paling rendah itu komedian gitu. Terus kayak kayaknya kita nggak gitu deh kayaknya ya. Beda mungkin ya kultur agensinya. Karena kalau nggak salah saya juga dengar yang bisa menghambat si idol atau soloist comeback itu agensi biasanya. Jadi udah bikin lagu udah siap debut gitu, agensinya nahan dulu biasanya karena mikirin keuangan agensi nih. Kalau dia debut, artis yang lain bisa survive apa enggak? Kan karena ngeluarin duitnya banyak gitu. Makanya ujung-ujungnya ketika kontrak udah habis keluar gitu. Misalnya kalau dia disanya di agensinya udah tidak ada masa depan lagi gitu. Berarti sepengaruh itu sih. Contoh aja si J Day6 kan dia project sendirinya banyak. Sebenarnya kan. Dia ada solo namanya EH gitu ya. Terus dia ada kolaborasi banyak banget lagi kolaborasinya sama Casey, IT Rising banyak banget. Ada Rich Brian, ada siapa gitu. Ada kolaborasi juga sama Seori. Terus dia juga bikin podcast di Dive gitu ya. Itu sempat kontroversi karena dia seolah tidak didukung oleh JYP dulu gitu. Sampai dia misu-misu kan di Twitter gitu. Kenapa karya-karyaku kayak nggak dipromosiin sama JYP. Sementara yang si Brian di ini wae sama si Wonpil dinaikin wae. Ketika mereka kayak nge-cover lagu selalu dipromosiin wae gitu. Nah sebenarnya nggak tahu ya antara hubungan antara si artis dan si agensi itu kayak gimana. Sebenarnya kalau yang misalkan si artisnya emang aktif gitu, kenapa tidak didukung aja gitu oleh agensi? Iya, makanya gitu aneh banget kan. Harusnya mah senang-senang aja artis gue aktif nih bikin konten dan lain-lain. Ya apa aja harusnya gitu. Atau pemikirannya kayak gimana ya agensi? Maksudnya pernah ngeliat sih kayak apa ya dia tuh lupa boyband apa tapi di JYP terus dia disuruh bikin lagu dan udah puluhan lagu gitu ditolakin terus sama si JYP-nya gitu sampai dia nemu satu lagu yang si JYP-nya suka. Kayaknya emang sekuat itu ya pengaruhnya. Iya pengaruhnya ya. Kalau di Indonesia kan ada Bu Acin. Ya dia dari Musika ya. Dia mah ya dia juga ini harus ada approval. Selektif milih lagu teh. Wah ini mah gimana. Tapi kalau lagu dari Noah dia selalu oke aja. Wah katanya begitu ya. Arielnya punya orang dalam nih kayaknya bener. Arielnya orang dalam. Kita punya orang. Bukan punya orang dalam. Arielnya orang dalam. Iya kurang lebih itulah ya. Bahasan kita untuk minggu ini. Podcast kali ini. Ini comeback loh setelah terakhir tuh 2009. Iya. 2009 10 tahun yang lalu. Iya 2019 terakhir podcast santai gitu ya. Gara-gara pandemi. Pandemi sih. Kalian terpengaruh pandemi? Alhamdulillah sih ya tidak. Alhamdulillah ya. Kalau saya sih terpengaruh. Kayaknya semenjak pandemi ini viewers berkurang. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kan jadi bebas ngomong. Kayak gitu. Alikam nggak ada yang disampaikan lagi untuk podcast ini? Sudah sih kayaknya mungkin kalau misalnya kalian nonton dan mau komen soal isu-isu yang pengen dibahas bisa sih. Karena kita gak bawain misalnya kayak
isu terbaru atau yang viral, tapi kalau mau ngangkat tentang apa gitu kayak tadi Wamil boleh komen aja di bawah. Iya, saya ada bahasan sih sebenarnya tapi jangan di sini. Di episode mendatang aja. Iya, itu. Ada yang DM ke ini K-pop. Banyak. Banyak dong. Banyak banget. Wow. Banyak banget. Nih, saya liatin satu ya. Second Dari account, akun kan? saya lagi. Second account. Ada yang komen, ada yang nge-DM, Kak itu kontennya ditiru Wow. Itu sama sama YouTuber K-pop. Oh. Nah, nanti kita bahas di episode Boleh, berikutnya ya. boleh. Kayak gitu. Selalu tonton ini K-pop di channel ini K-pop tentunya. Karena kali ini kita akan cukup banyak nih konten-konten podcastnya ya. Dan selain tersedia di YouTube juga tersedia di Spotify. Linknya bisa diklik di bawah. Tapi telat juga ya. Harusnya kita kasih tahu ini di awal. Di awal ya. Siapa tahu pengen dengar suaranya doang kan. Tiba-tiba Iya. tahu gitu Spotify ya. Dia udah panjangin 50 menit. Ya sudah pokoknya kita akan ada konten-konten seperti podcast lagi. Makanya jangan lupa untuk subscribe, terus juga di like, nyalain juga loncengnya, komen juga boleh dan lain-lain. Kita berjumpa lagi di konten podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.